Oke teman-teman, terkait ada video saya ya, yang mengatakan bahwasanya kita harus hati-hati ketika kita mendapatkan kesempatan tentang hasil ya, hasil yang meningkat. Oke, di sini saya akan coba memperjelaskan ya seputar tentang cara pengaturan ketika kita mendapatkan peningkatan hasil terkait buah kopi ya dari usaha kita sebagai petani kopi. Oke teman-teman, sebelum saya ke pokok ya pembahasan pada teman-teman khususnya yang menonton, saya mohon maaf jika cara saya menyampaikan atau berbicara kurang begitu mudah dipahami teman-teman, karena mengingat saya ini hanya lulusan SD ya. Oke, saya akan berusaha berbagi tentang cara saya teman-teman mengatur penghasilan. Oke, di sini teman-teman ya, ketika untuk saya pribadi teman-teman, ketika saya memiliki atau mendapatkan kesempatan tentang penghasilan saya ya, diberikan peningkatan atau mendapatkan hasil yang meningkat terhadap buah kopi ini, maka akan saya jadikan sebagai modal ya, modal ke depan teman-teman. Nah, saya atur sebagai modal. Tentunya sebagai petani saya pun harus punya hitungan teman-teman, karena saya merasa tidak setiap tahun ya buah kopi ini berbuah lebat. Jadi ketika saya mendapatkan kesempatan untuk buah kopi ini ya lebat, maka saya akan jadikan kesempatan untuk modal tahun ke depan. Di sini tentunya saya akan hitung ya biaya kebutuhan untuk kebun itu sendiri. Untuk saya pribadi teman-teman ya, biasa cara yang saya lakukan, yang selama ini saya jalankan ya, saya menghitung teman-teman ya, menghitung penghasilan saya dapatnya berapa, lalu saya pun hitung pengeluaran dari biaya ya yang dikeluarkan untuk kebutuhan tanaman kopi ini teman-teman ya. Karena menurut saya teman-teman, sebagai petani pun kita harus punya data ya. Untuk saya pribadi saya memiliki data pembukuan ya, itu tadi untuk bertujuan kita punya pegangan teman-teman ya. Di sini tentunya saya teman-teman ya, khususnya diri saya pribadi untuk perawatan kebun yang terutama untuk pembersihan rumput ya, biasa saya melakukan penyemprotan. Jadi ini salah satu yang harus saya pikirkan ya ke depan ketika saya dapat hasil yang cukup lumayan meningkat. Maka saya akan coba untuk memikirkan ya kebutuhan-kebutuhan yang akan datang, seperti racun rumput ya, saya akan dahulukan. Saya akan hitung berapa liter per tahun saya habis ya. Di situ maka akan saya coba dahulukan. Ini biasa yang saya lakukan teman-teman. Nah lalu untuk pemupukan ya,
Walaupun saat ini saya sudah lama tidak memupuk. Andai pun untuk pemupukan pun seperti itu teman-teman. Nah, jadi ketika kita mendapatkan hasil ya, hasil yang meningkat, harga yang mendukung, lebih baiknya teman-teman kita atur dengan kita mendahulukan kebutuhan kita ya, dalam perawatan berkebun teman-teman. Seperti racun rumput ataupun pupuk. Jadi dengan demikian teman-teman, tentunya kita sudah memiliki persiapan ya, persiapan modal untuk biaya ke depan. Walaupun teman-teman ya, perlu diketahui kita tidak mungkin atau tidak bisa sepenuhnya. Nah ini saya, walaupun saya tidak sepenuhnya teman-teman ya, untuk menyiapkan ya modal ke depan, setidaknya saya harus siapkan separuh untuk bekal perawatan ke depan. Ketika saya mendapatkan panen buah kopi yang lebat ya, harga yang mendukung, maka itulah yang saya maksud, jangan disia-siakan ya, terlebih untuk pemula teman-teman ya, karena saya di situ mengatakan untuk pemula, berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya rasakan sebagai pemula atau awal saya berkebun. Sangat sulit teman-teman ya untuk kita menjalani perawatan kebun tanpa biaya modal ya. Nah tentunya kita sebagai petani kopi harus pandai teman-teman ya untuk mengatur cara penghasilan, karena tentunya kita sebagai petani ingin merasa hasil teman-teman ya. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, inilah situasi keadaan buah kopi yang saya rawat. Walaupun tidak begitu bagus seperti teman-teman miliki, tapi tetap saya merasa cukup lumayan teman-teman. Oke, kembali lagi soal pengaturan ya teman-teman. Intinya kembali kepada diri kita masing-masing ya, besar atau banyak atau sedikit penghasilan, jika memang kita mengatur dengan cara itu tadi ya, memikirkan untuk langkah ke depan ya, insya Allah tahun yang akan datang kita akan tahu teman-teman ya, tahu seperti apa perjalanan kita ya, karena tanpa kita pelajari kita tidak akan pernah tahu. Oke, mungkin hanya ini ya teman-teman, sekedar sepintas ya tentang cara saya ya terkait pengaturan penghasilan. Perlu teman-teman ketahui, ketika kita bisa mengatur penghasilan itu lebih didukung di saat kita memiliki ya kesempatan hasil buah kopi seperti ini teman-teman ya, buahnya lebat dan didukung dengan harga yang cukup lumayan. Nah ketika itu kita bisa mengatur ya. Nah, tentunya kalau kurang buahnya ya, kurang hasilnya, agak sangat sulit teman-teman untuk bisa membahas. Ini berdasarkan yang saya alami teman-teman. Oke, buat teman-teman sekali lagi ya, kita punya cara masing-masing. Di sini tentunya saya hanya mengajak teman-teman ya, memberikan motivasi. Selebihnya tergantung kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Bukan berarti saya sudah pintar, bukan berarti saya sudah senior ya
dalam berkebun. Nah, di sini saya hanya memberikan mencoba teman-teman ya untuk memberikan kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan apa yang saya lakukan untuk teman-teman semua, khususnya kita petani kopi. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang selalu setia menonton. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe ya. Buat yang telah memberikan saran, kritikan melalui komen, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan salam satu tani ya, dari saya petani kecil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.